Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak Ibu dosen di seluruh prodi. Baik, hari ini saya coba akan mempraktekkan, mentutorialkan gimana cara mengatur nilai di mata kuliah kita di grid ya. Jadi kita kemarin sudah UTS, jadi langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan untuk melakukan penilaian adalah dengan mengatur skor presentasi nilai setiap mata kuliah. Langsung saja mungkin kita login ke grid, kemudian kita arahkan ke mata kuliah apa yang akan kita setting untuk pengaturan nilainya. Klik ke mata kuliah, misalkan di sini saya mencontohkan mata kuliah saya pengembangan kognitif. Nah, kemudian untuk mengatur nilai, itu Bapak Ibu silakan bisa diklik di bagian sini, yaitu di nilai. Klik di nilai. Nah, kemudian di sini akan muncul beberapa kolom, gitu ya. Di sini ada detail kelas, kemudian ada atur presentasi penilai, atur penilaian acuan, ya. Dan di bawahnya adalah daftar nilai mahasiswa berupa rekap. Nah, hal yang pertama yang sebelum kita menilai setiap TS mahasiswa, kita lakukan untuk atur presentasi nilai dulu, Bapak Ibu. Oke, kita klik atur presentasi nilai. Nah, di sini Bapak Ibu sudah ada uh, kolom baru gitu ya, ada dua kolom di sini, yaitu ada presentasi nilai dalam persen, kemudian ada penilaian acuan. Nah, perlu diinformasikan bahwa di dalam grid ini kita menggunakan dua prinsip penilaian, yaitu berupa penilaian acuan normatif dan juga penilaian acuan patokan atau PAP. Jadi kita menggunakan dua itu. Nah, untuk penilaian acuan patokan, kita sudah sepakat dalam pedoman akademik UMC bahwa penilaian acuan yang kita tetapkan adalah yaitu berupa grade akhir huruf A, B, C, D, dan E. Adapun mahasiswa mendapatkan nilai A itu apabila nilai akhir atau nilai total akhirnya antara rentang 85 sampai 100, B 70 sampai 84, C 60 69 dan seterusnya. Ini adalah penilaian acuan yang tidak bisa dirubah Bapak Ibu. Artinya dari pedoman akademik sudah menetapkan seperti ini. Gitu ya. Jadi ini adalah patokan yang tidak bisa diganti-ganti sesuka setiap dosen. Ya, jadi semua prodi, semua mahasiswa itu memiliki rentang yang seperti ini. Nah, adapun skor atau persentase yang kita menggunakan pendekatan PAN atau penilaian acuan normatif itu ada di bagian sini Bapak Ibu, ada di presentasi nilai dalam persen. Nah, ini silakan Bapak Ibu berhak setiap dosen untuk mengatur persentase setiap komponen penilaian. Di sini yang sudah default dalam grid ini ada 4, yaitu kehadiran, itu sudah baku, UTS, UAS, dan juga sikap. Gitu ya. Nah, dari 4 ini silakan Bapak Ibu untuk mengatur skor bobotnya mau berapa persen. Ya, misalkan di sini saya kehadiran 10, UTS 25, UAS 30, sikap 20. Kenapa saya menyeting skor ini? Ya, ini karena memang saya memutuskan secara normatif, artinya memutuskan secara melihat dari nilai total mahasiswa. Ini bisa dirubah-rubah tergantung Bapak Ibu memposisikan mata kuliah Bapak itu seperti apa. Gitu ya. Jadi pasti akan bervariasi setiap dosen satu dengan yang lainnya, tidak akan sama. Ya. Nah, kemudian di sini juga ada 3 tabel yang masih terisi kosong, gitu ya. Artinya di sini masih kosong ya, dan ini pun sebagai komponen yang Bapak Ibu bisa mengisikan komponen apa yang baru gitu ya, atau mungkin sesuai dengan karakteristik mata kuliah Bapak. Mungkin ada praktek, ada project, atau mungkin ada simulasi apalah gitu ya, jenisnya silakan tuliskan. Kalau saya sih mungkin simpelnya adalah ya tugas mahasiswa saja, gitu ya. Tugas mahasiswa ini bisa tugas individu ataupun kelompok, bobotnya 15. Nah, total semua bobot ini yaitu 100. Kalau Bapak Ibu pingin ada komponen lain ya silakan saja. Yang penting totalnya adalah 100. Jadi disediakan 3 tambahan komponen yang bisa Bapak Ibu input dengan apa bebas gitu ya, mau seperti apa. Nah, kalau sudah seperti ini sudah Ibu tentukan ya, jadi silakan Bapak Ibu untuk menentukan bobot, kemudian jangan lupa untuk klik simpan persentase. Ya, jadi ini bisa diketik aja, bisa malah 35 gitu ya. Kalau saya ketik 35, ini otomatis akan naik jadi 105. Nah, nggak boleh ya. Jadi maksimal adalah 100%. Ya. Nah, misalkan tadi saya balikin lagi 30. Nah, gitu ya. Kalau sudah benar, kalau sudah semua 100, klik simpan. Nah, sudah tersimpan.
Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk pengaturan, apa yang membedakan antara presentasi nilai dengan penilaian acuan. Jadi 2 hal itu yang harus Bapak Bapak Ibu setting agar nanti ke depannya bisa, bisa terotomatisasi ya, untuk menentukan apakah mahasiswa ini lulus atau tidak. Apakah mahasiswa mendapatkan nilai A, B, C, atau D, atau E, gitu ya. Perlu diperhatikan kalau nilai E ini otomatis dia nggak lulus mahasiswanya, ya. Kalau D ini dia 0 atau 1, sorry, C 2, B 3, A 4. Bobotnya seperti itu. Ini nanti akan terkumulasikan pada IPK setiap mahasiswa. Baik, seperti itu dulu mungkin untuk penjelasan apa itu PAN, apa itu PAP dalam aturan, penilaian di grade, ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.